Kita kembali pemirsa di spesial program Mohon Kirap Bendera Merah Putih. Saat ini masih dalam perjalanan, sudah memasuki kawasan Jalan Gatot Subroto ini. Ya, akan semakin mendekat ke kawasan Pancoran. Nantinya akan mengakses dari kawasan Cawang, Iya. Pancoran, Cawang, kemudian sudah dekat, sangat dekat sekali gitu. Ya, lancar karena memang pengalihan arus lalu lintas sudah diberlakukan ya. Sehingga jalanan terpantau steril dan juga petugas gabungan terus bersiaga di sekitaran jalan yang dilintasi oleh rombongan dari yang membawa bendera pusaka ini. Karena memang prosesi iring-iringan ini sudah selesai, maka kita lihat ini dua cawan yang berisi bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di bawah kendaraan Simaung ini melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika tadi dari kawasan Monas menuju ke Patung Kuda. Betul sekali. Tentu saja ini untuk mempersingkat durasi sesampainya nanti di Halim Perdana Kusuma, karena nantinya akan langsung dibawa dengan pesawat Boeing milik TNI AU menuju ke ibu kota Nusantara. Dan di sana nanti sudah ada petugas juga yang akan bertugas untuk membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Tim liputan kami juga tadi pemirsa sudah melaporkan baik dari Irfan Hadiansyah maupun Jen Cahyani yang melaporkan bagaimana situasi terkini di kawasan Monas dan juga sekitarnya. Kita melihat memang lalu lintas di kawasan Semanggi atau Gatot Subroto dan juga sekitarnya terpantau lancar, memang dikhususkan untuk mengantar bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena ini untuk pertama kalinya pemirsa, prosesi kirap bendera pusaka dilakukan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai sejarah baru perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. Nanti juga kita akan memantau ya seperti apa situasi di kawasan Pancoran, kemudian juga Semanggi juga. Tentu. Karena tentunya beberapa masyarakat yang mungkin agak sulit atau agak jauh gitu ya memantau langsung ke Jakarta Pusat, di selatan pun masih bisa mantau gitu. Betul sekali, karena memang akan dilewati oleh rombongan ini ya. Walaupun memang pusat dari prosesi iring-iringan itu kan ada di Monas sampai dan dengan juga di Halim Perdana Kusuma. Dan juga Halim Perdana Kusuma. Nampaknya semakin dekat menuju Halim ya. Dan semakin dekat akan diterbangkan ke IKN. Itu saya yang penasaran banget ya, di IKN nanti. Di IKN nanti seperti apa sih? Ini yang selain kita yang penasaran, tentunya masyarakat Indonesia juga penasaran akan hal tersebut, Cika. Dan pemirsa tentunya saksikan terus bersama kami ya, karena kami akan terus memantau sampai nanti siang ya, kita lihat seperti apa prosesinya. Bendera pusaka di ibu kota Nusantara untuk pertama kalinya. Lebih tepatnya penyerahan bendera ya. Betul. Nanti akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus pastinya. Pindad Maung terus melaju. Saya terpesona ya dengan si Maung ini. Iya, Gatot Subroto gagah ini dan tampan. Betul. Untuk membawa bendera sakral merah putih. Tentu ini menjadi tetap tersenyum Yasmin dan juga tetap tersenyum, betul sekali. Karena ini menjadi sejarah juga bagi mereka, pengalaman yang begitu luar biasa bagi mereka. Akan tercatat seumur hidup mereka. Betul sekali. Bahwa mereka pada 10 Agustus menjadi petugas Paskibra yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ke ibu kota baru.
selain tentunya latihan dan lain-lain, kondisi fisik juga ini sangat diperlukan sekali, apalagi menggunakan si Pindad Maung ini, ya kan? Jadi Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Anda berdua sudah membuat Yasmin iri. Nampaknya tidak hanya saya yang iri, tapi mungkin yang lain banyak juga di posisi itu ya. Dan pemirsa, kita akan menuju kawasan Semanggi untuk memantau situasi di sana. Sudah rekan Reza Azanski di sana. Baik, selamat pagi, melaporkan langsung dari kawasan Semanggi. Memang hingga saat ini suasananya begitu meriah ya, khususnya pasca tadi sudah berlangsungnya acara kirap bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi yang tadi baru saja melewati kawasan Semanggi. Dan hingga saat ini tentunya para pelajar dan juga para warga masih menikmati adanya rangkaian hiburan, seperti rangkaian hiburan musik yang masih tersedia pada hari ini yang menghadirkan beberapa band dengan lagu-lagu yang ternama tentunya. Dan bisa Anda lihat di layar kaca bahwa situasinya ini masih sangat ramai, khususnya pasca acara kirap berlangsung. Dan masih banyak masyarakat yang menikmati daripada acara musik pada kali ini. Dan juga masih ada beberapa pelajar dengan menggunakan atribut merah putih yang masih menikmati suasana acara kirap pada hari ini. Dan untuk diketahui juga pemirsa bahwasanya tadi acara kirap berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan sempat disambut dengan antusias oleh sejumlah warga, baik itu para pelajar yang berasal dari kota Jakarta ataupun di luar kota Jakarta untuk memeriahkan jelang peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Dan hingga saat ini saya masih melihat adanya para pelajar yang sedikit menepi dan juga masih melihat adanya konser musik yang masih berlangsung hingga saat ini, dan mereka sangat amat bersorak ria tentunya untuk menikmati lantunan musik yang masih berlangsung hingga nanti siang dari informasi yang kami terima. Dan pasca tadi acara kirap lewat, tadi para warga mengaku bahwa mereka sangat antusias dan juga senang sekali mengingat acara kirap ini masih menjadi sejarah bagi mereka untuk menyaksikan ibu kota baru, yakni ibu kota Nusantara. Dan seperti yang bisa kami gambarkan saat ini, sekarang kondisi lalu lintas sudah mulai normal kembali, meski tadi pada 10 menit yang lalu sempat dihentikan dan masyarakat sempat hura-hura di tengah jalan pasca acara kirap ataupun sebelum dan sesudah acara kirap berlangsung melewati jalan Semanggi. Dan bisa dipastikan bahwa nanti rombongan daripada parade sudah mulai lewat dari acara di Semanggi kali ini dan mulai berlangsung ke arah Halim Perdana Kusuma begitu. Namun dapat kami informasikan sekali lagi bahwa acara di Semanggi ini masih berlangsung pasca acara kirap bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi sudah selesai, khususnya di Semanggi. Dan tentunya bagi Anda yang masih bingung ataupun masih berada di kawasan Jakarta, Anda bisa datang ke daerah Semanggi untuk bisa menyaksikan adanya berbagai hiburan, baik itu hiburan secara tradisional ataupun hiburan secara modern, mengingat ini memainkan banyak musik yang sangat amat modern dan bernuansa Gen Z. Artinya banyak sekali para pelajar dan juga warga yang masih bersorak ria tentunya untuk hadir menyaksikan langsung ataupun memeriahkan acara kirap pada hari ini. Sementara itu yang bisa kami laporkan di Semanggi. Ya, itu tadi pemirsa situasi di kawasan Semanggi ya, juga sudah ramai nih oleh masyarakat yang antusias ini menyaksikan langsung seperti apa iring-iringan dari prosesi kirap ini ya. Karena sesaat lagi pemirsa akan segera tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini sudah memasuki kawasan Pancoran. Pemirsa, artinya sebentar lagi Yasmin ya akan segera tiba. Kita melihat saat ini kondisi di Pancoran, di sekitaran flyover Tugu Patung Pancoran, juga situasinya ramai lancar. Ramai lancar, betul sekali. Kita bersyukur ya sampai kalau kita lihat ini. Sudah di mana ini, nampaknya sebentar lagi akan menuju Halim ya. Kita lihat. Tidak lama lagi akan. Tidak lama lagi. Bandara Halim Perdana Kusuma.
dan diterbangkan ke ibu kota Nusantara. Ya, nampaknya ini memang sedang melalui jalan non-tol ya, jalur arteri ya. Polisi pun tadi kalau kita perhatikan ya, di setiap protokol jalan, di setiap beberapa meter itu Selalu ada yang berjaga. selalu ada yang berjaga. Ini sangat penting sekali barikade penjagaan atau pengamanan. Ya, bentuk keseriusan dan kesigapan dari pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya kirap ini. Ini kita lihat situasi di Semanggi Semanggi ya. ada Reza. Ini Reza terbawa Reza suasana. joget-joget juga. Ya, polisi militer terus bertugas mengendarai dan juga mengawal ya. Pindad Maung yang membawa para petugas Paskibraka yang membawa tadi apa? Bendera. Ya, membawa bendera menuju Halim Perdana Kusuma. Semakin cepat ya, kecepatan semakin dari... cepat. Ini masih di jalur arteri nampaknya. Nanti setelah itu baru akan ke Jalan Halim, ke kompleknya, lalu ke lokasi untuk memindahkan bendera menuju ke pesawat. Ini pasukan Paskibra. Mau panas, mau adem, mau kencang, mau pelan. Tersenyum, luar biasa. Ya. Seperti kami ya, kami juga dalam apapun harus tersenyum. Tapi belum tentu bisa ya kalau dalam kondisi seperti ini. Seperti itu seperti ya. Dua Paskibra yang membawa beban yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup berat. Ya, tanggung jawabnya yang terberat ini adalah. Ini sudah memasuki Yasmin beberapa saat lagi. Ini adalah diakses jalan menuju lampu merah, lampu lalu lintas untuk masuk akses ke Bandara Halim ya. Kita juga akan melihat. Kita akan melihat persiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta seperti apa. Kita lihat pemirsa. Wow, sudah sangat siap pesawat nampaknya Boeing milik TNI AU sudah bersiap. Ini yang akan membawa bendera dari Halim menuju ke IKN tentunya. Dan karpet barikade merah sudah siap ya dengan karpet merahnya. Betul. Dan ini namanya pasukan Paskibraka yang terus serta siap dan akan menyambut kedatangan bendera pusaka. Tidak lama lagi pemirsa kita akan. Tidak lama lagi kita saksikan terus bersama-sama. Dari penyerahan bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang akan diterbangkan segera menuju ke ibu kota Nusantara. Kita lihat barikade sudah siap pemirsa dengan karpet merah. Beberapa petugas juga polisi militer sudah bersiaga. Pesawat Boeing milik TNI AU sudah disiagakan. Dan kita lihat rombongan dari tim Paskibra pembawa sudah memasuki wilayah Bandara Halim Perdana Kusuma, disambut juga oleh antusiasme masyarakat. Luar biasa sekali pemirsa. Kita tadi melihat bagaimana antusiasme masyarakat ya. Masyarakat di titik awal. Betul sekali. Kemudian di akses perjalanan kita melihat antusiasme yang sama, kemudian di titik keberangkatan juga kita masih temui antusias masyarakat melihat momen bersejarah ini. Ya, seperti yang tadi sudah Cika sampaikan, paling ramai itu di mana? Kalau gak di titik awal, ada di titik akhir. Pastinya. Pengen kesini juga, Yasmin? Pengen. Selalu pengen dari awal sampai akhir. Tentunya bagaimana suasana di Halim ini kan menarik juga untuk dieksplor ya, karena sangat kompak sekali ya masyarakat di sana ya, menggunakan pakaian bernuansa merah putih, membawa bendera dengan sorak-sorai yang terus disuarakan begitu sangat, ya. Gembira sekali gitu ya. Gembira sekali dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya yang muda-muda pelajar tapi juga para orang tua, ada yang membawa serta keluarga. Ya, kita lihat tadi juga keluarga membawa anak mereka ya untuk ikut berpartisipasi. Berpartisipasi, betul sekali.
Bahkan tadi di Semanggi ada kan Reza diajak joget. Dijoget. Jadi ketagihan joget. Gimana ceritanya itu? Semakin membuat Yasmin ingin ke sana. Tapi tidak apa-apa. Memang ini kan momen kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Betul sekali. Menyambut 17 diluapkan Agustus. ya dengan ekspresi. Iya, jadi harus diluapkan dengan hal-hal yang positif, dengan berbagai hal yang membuat hati gembira. Salah satunya tadi berjoget ya. Jangan sok cool lah ya gitu ya, Bas. Di kawasan Semanggi. Ekspresif gitu, ini adalah momen yang menggembirakan, momen yang Sebentar lagi nampaknya akan semakin dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita lihat pemirsa bagaimana sambutan dari masyarakat. Kayaknya nih para petugas nih kan capek nih, mereka udah prepare melihat masyarakat ini capeknya Jadi semangat obatin ya. lagi, betul. Nggak kerasa itu capeknya. Melihat kegembiraan masyarakat menyambut para petugas pembawa bendera pusaka. Ini juga Ternyata tentunya banyaknya juga menggunakan seragam sekolah ya. ada ya. Anak-anak Kita lihat sekolah. para pelajar. Ya, Tentunya kita lihat didampingi para gurunya untuk melihat bagaimana prosesi penyerahan bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi. Tibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma nantinya akan segera dilakukan serah terima dan juga langsung diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara, kemudian langsung akan disambut oleh petugas yang akan berada di Ibu Kota Nusantara, dan selanjutnya akan dilakukan serah terima di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, dan selanjutnya akan ada prosesi pengibaran pada tanggal 17 Agustus nanti. betul sekali. Masih tersenyum, Yasmin? Akan tersenyum sampai Akan terus akhir tersenyum. nampaknya. Akan terus tersenyum. Bagaimanapun kondisinya, situasinya. Kondisinya, apalagi kalau tersenyum. melihat antusiasme masyarakat ya, makin berseri-seri. Karena di balik posisi mereka saat ini tentunya ada perjuangan begitu luar biasa ya. Melewati berbagai seleksi dari tingkat kota kabupaten, provinsi, bahkan hingga nasional. Kita akan melihat situasi di kawasan, di bandaranya, Bandara Halim Perdana Kusuma seperti apa. Ada rekan Galuh Pandu di sana. Ada 22 paskibraka dan 6 pas pampres yang berjaga di sini nantinya untuk menyambut rombongan kirap pembawa bendera Sangsaka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Mereka rencananya akan tiba di sini sekitar pukul 9 yang dijadwalkan pada pukul 9.16, namun sampai saat ini masih belum tiba. Tapi sesaat lagi sepertinya rombongan dari kirap akan tiba di sini. Berhubung ini adalah pangkalan udara dari TNI AU sehingga terbatas untuk masyarakat yang bisa datang ke sini, sehingga nantinya yang akan memasuki ke sini hanya satu kendaraan Rantis Maung, yaitu dengan 2 orang paskibraka pembawa Sangsaka Merah Putih dan juga pembawa teks proklamasi yang akan masuk ke area sini dan akan memasuki karpet merah. Sepertinya kita lihat mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut kirap dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Sementara itu untuk pesawat yang digunakan juga sudah tersedia dengan nomor ekor Alpha 7305 jenis pesawat Boeing 737, yang pesawat ini juga merupakan pesawat yang dipakai VVIP biasanya untuk berpergian keluar kota, biasanya digunakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pesawat ini juga sudah mengalami atau melakukan sejumlah perawatan khusus untuk membawa Saka Merah Putih dan juga teks proklamasi, mengingat bahwa ini adalah hari bersejarah kita bersama. Baru kali pertama di Indonesia ada perayaan hari ulang tahun dilaksanakan di 2 kota sekaligus. Rencananya perjalanan ini akan diberangkatkan pada pukul 9 setengah 10 atau pukul 10, tepat ketika setelah kirap rombongan dari Sangsaka Merah Putih dan juga teks proklamasi tiba di sini, dan akan melakukan perjalanan sekitar 1 jam 50 menit. Seperti diketahui bahwa rombongan ini akan membawa 85 penumpang, diantaranya adalah 10 kru dari personel TNI AU termasuk pilot yang dipimpin oleh Kapten Mayor Penerbang Krisna Hendra. Kemudian juga untuk rombongan dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden atau Sesmilpres, yakni Majen TNI Rudi Saladin.
Nantinya setelah rombongan tiba di IKN di Balikpapan, kemudian akan disambut oleh pasukan di sana yang mereka akan tiba rencananya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kemudian bendera dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN. Purna Paskibraka 2023 lah yang nantinya akan bertugas membawa bendera duplikat merah putih dari Balikpapan ke IKN atas nama Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sementara yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi dari Balikpapan ke IKN adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Nah, nantinya pemirsa, Fani, Davi, bahwa setelah menginap di Istana Negara IKN, bendera akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka 2024 untuk dikibarkan pada upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dan kirap yang dilaksanakan mulai dari Monumen Nasional Monas, kemudian melalui sejumlah titik seperti Tamrin, Semanggi, Ya, itu tadi kita sama-sama dengarkan laporan dari rekan Gani Pandu dari dalam Bandara Halim Perdana Kusuma yang tadi melaporkan bagaimana persiapan dari tim yang akan memberangkatkan betul sekali. Kalau tadi ya informasinya akan diberangkatkan pada pukul 9.30 ya waktu Indonesia Barat, tapi kita lihat sebentar lagi sudah akan menuju waktu 9.30. Apakah akan sesuai begitu ya, atau akan mundur-mundur sedikit? Ya. Tapi tetap akan diberangkatkan dengan penuh sukacita tentunya. Kalau kita lihat ini sudah masuk ke area Bandara Halim Perdana Kusuma, ini memang tidak lama lagi akan tiba. Kalaupun ada kendala sedikit, mungkin ya memang ada beberapa harus menyapa masyarakat begitu. Betul ya, dan masyarakat juga tidak ingin kehilangan momen untuk melihat kirap ini. Tentunya juga akan sedikit banyak mempengaruhi, tapi kalau kita lihat bagaimana perencanaan dan juga skenario awal, ini sudah sangat sesuai dengan jadwal ya. Kita lihat ini adalah dari petugas yang akan mengawal dari prosesi kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Mobil Simaung sudah Pindad Maung sudah mulai memasuki kawasan Bandara Halim ya. Kita lihat ini sudah melewati pemirsa Lanut Halim ya. Kita akan lihat sudah mulai melewati pagar dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya jujur sudah lama nih tidak ke daerah sini nih. Biasanya kalau liputan Halim tuh bawaannya semangat gitu ya. Karena pasti biasanya Lanut Halim Perdana Kusuma urusannya dengan prosesnya kenegaraan biasanya. Betul sekali. Salah satunya hari ini yang digelar hari ini akan membawa bendera pusaka dari Monas menuju IKN. Bisa dilihat di layar kaca ya. Iya, mau pindah sudah mulai memasuki area kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Tidak butuh waktu lama nih, sudah semakin dekat. Dekat sekali. Menuju lapangan udara ya. Artinya setiap momen yang terjadi pada hari ini dalam kegiatan ini adalah sejarah. Sejarah bagi bangsa dan juga bagi seluruh masyarakat yang turut serta ataupun yang bisa menyaksikan dari layar kaca begitu. Termasuk kita. Termasuk kita. Kita pelaku sejarah. Kita menjadi saksi sejarah. Saksi sejarah yang berlangsung hari ini 10 Agustus 2024. Jadi harus tetap bersama kami pemirsa karena kami akan terus menayangkan hingga nantinya tiba di IKN. Semakin dekat menuju Lanut, semakin deg-degan juga. Dan penasaran. Deg-degan dan merinding dari tadi campur aduk sebetulnya.
udah masuk nih, Pak. Bisa sebebas itu. Hikmatan fotonya. Ya, tadi berdasarkan laporan dari rekan Jalur Pandu, memang untuk akses ke landut ini atau ke penyerahan bendera merah putih memang terbatas ya. Tidak semua bisa mengakses ke dalam. Untuk ya, kondisivitas, kemudian juga supaya lebih hikmat posisinya langsung. Jadi pilihan tepat ya bagi Anda yang ingin menyaksikan, menonton kami sekarang. Yap. Langsung ini langsung terlihat posisinya. Semakin dekat pemirsa, kita lihat iring-iringan betul. Dari Semakin dekat sekali. Mobil Pindad Maung yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Dua benda yang bersejarah untuk negara ini, yang menjadi saksi bisu bagaimana Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan. Dan ini sudah memasuki area Lanut Halim, betul sekali. Kita akan melihat seperti apa proses penyerahan ataupun proses membawa bendera dan juga teks proklamasi. Ya, menggunakan iring-iringan mulai dari betul sekali. Ini pesawat apa, Cikal? Boeing milik TNI. Betul, pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Kita apresiasi sekali lagi untuk para petugas yang sudah melaksanakan tugasnya sangat baik pada hari ini. Begitu luar biasa. Luar biasa sekali pemirsa. Cuaca cerah di Jakarta. Segala lini. Ya, terkesan ada panas-panasnya. Tapi tetap semangat. Terlihat tadi yang membawa bendera begitu ya, tetap tersenyum sepanjang jalan. Ya, kita lihat sudah tiba, Yasmin. Sudah sama-sama saya lihat. Pandangan fokus ke depan, tetap tersenyum, tegap. Luar biasa. Dan sambil membawa baki berisi bendera pusaka. Ini adalah salah satu momen awal. Sudah tiba dan sudah berhenti di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam momen yang sama-sama kita tunggu pemirsa, setelah tadi kita memantau sejak penyerahan dari Monas, ya kita lihat tugas dari Paskibra sudah turun dari mobil Pindad Maung. Ya, ini bendera merah putih atau sangsaka merah putih nampaknya akan segera langsung dibawa ke atas pesawat Boeing begitu ya. Sangsaka merah putih terbang menuju ibu kota Nusantara. Iya, sebentar lagi sang merah putih akan segera dibawa menuju ke dalam pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara.
Yasmin dan pemirsa, akhirnya bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah berada di dalam pesawat Boeing TNI AU untuk segera menuju ke ibu kota Nusantara. Betul sekali. Akhirnya momen yang kita nantikan, Yasmin, setelah tadi sama-sama sejak pukul 7 tadi sudah diberangkatkan dari Monas, kemudian iring-iringan dari sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Sudirman. Bagaimana kita melihat masyarakat begitu antusias melihat prosesi kirap ini, sampai akhirnya saat ini kita sudah menuju ke momen paling penting pertama, kita katakan seperti itu, bahwa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akhirnya sudah tiba di dalam pesawat. Ya, kita bisa melihat secara langsung ya kondisi di dalam pesawat Boeing ini seperti apa situasinya. Para anggota Paskibraka yang terus serta membawa bendera tetap tersenyum loh, Cika. Ya, betul sekali. Ini luar biasa. Kita sangat apresiasi dan juga bersyukur sepanjang prosesi tadi, sejak dari Monas sampai dengan Halim Perdana Kusuma atau Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita didukung proses ini dengan cuaca yang bagus, antusiasme masyarakat yang juga sangat tinggi. Masyarakat juga warga patuh terhadap aturan dan juga lalu lintas yang begitu kondusif. Karena tentunya prosesi yang dilakukan atau kirap di Jakarta ini sangat menentukan bagaimana nanti kelancaran prosesi selanjutnya ketika nanti tiba di ibu kota Nusantara. Ketika memang prosesi kirap di Jakarta berlangsung dengan lancar seperti saat ini, tentunya ini adalah sinyalemen positif bahwa penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi di IKN itu juga kita harapkan akan berjalan dengan lancar. Ya, pemirsa, kita langsung bergabung bersama Bapak Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Politik Partai Perindo. Selamat pagi, Pak Yusuf. Selamat pagi seluruh pemirsa Indonesia. Pak Yusuf, tadi kita sudah sama-sama saksikan bagaimana prosesi kirap bendera. Ini sebetulnya bagaimana kita bisa memaknai prosesi ini sebagai, apalagi kalau ini Yasmin ya, sebagai sejarah juga. Ya, sejarah bagi bangsa dibawa Indonesia. ke ibu kota Nusantara. Bagaimana pandangan Anda, Pak Yusuf? Ya, saya kira ini adalah monumental ya, sebuah monumen sejarah di mana upacara bendera untuk pertama kalinya dilakukan di ibu kota Nusantara, yaitu satu ibu kota baru Republik Indonesia yang sebenarnya sudah lama dicita-citakan oleh founding fathers kita ya, semenjak dari era Soekarno, dan diwujudkan oleh Pak Jokowi di IKN Nusantara kali ini. Dan upacara akan dilakukan di IKN kali ini di dua tempat, di IKN dan di Jakarta. Ini mungkin menyimbolkan satu proses transisi ya, dari perpindahan ibu kota yang sebelumnya di Jakarta menuju kepada ibu kota Nusantara yang baru di IKN sana. Saya kira itu yang bisa kita lihat kali ini. Ya. Ya, Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat terkait dengan kesiapan IKN ini sendiri? Apakah menurut Anda sudah layak menjadi sebuah ibu kota baru, Pak? Nah, ini dia. Ini masyarakat kita melihat ini dalam kontroversi ya.
Kalau pendukung Pak Jokowi tentunya sangat setuju nih. Tapi kalau kita lihat lebih objektif ya, menurut saya sih pelaksanaan upacara bendera di IKN kali ini itu agak terburu-buru ya. Baru 15%. Itu pun Istana Garuda dan Istana Negara juga belum selesai 100%. IKN ini memang adalah sebuah kebutuhan karena ini memang sudah diprogramkan sejak zaman Soekarno. Tapi proses pembangunannya kan dikebut seperti pembangunan dalam waktu semalam. Kita khawatirkan dalam proses seperti ini akan banyak hal yang terjadi dalam sisi hal-hal yang tidak kredibel. Misalnya bisa saja penganggaran yang serampangan, kualitas pekerjaan yang buruk ya karena diburu-buru. Jadi ini seperti ngejar sebuah target. Untuk menyelesaikan. Mas Yusuf, kalau Anda ini kan kirap ini akan nantinya berbeda tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti juga akan ada dilanjutkan juga di Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini Anda melihat bagaimana? Apakah memang ada keterkaitan konsep secara upacara kirap di Jakarta dan juga di IKN? Seperti apa pandangan Anda? Ya, kirap ini menurut saya hanya menambah semarakan perayaan HUT RI kita ya. Dan seperti kita tahu semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, ini adalah presiden yang paling jago kalau untuk acara-acara seremonial. Saya kira itu sih yang mau ditonjolkan kali ini. Ada glorifikasi ya terhadap IKN dengan kirap semacam ini dan menyemarahkan saja menurut saya. Ya, Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat yang tadi begitu luar biasa loh. Dimulai dari Monas hingga ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk turut serta melihat secara langsung prosesi kirap ini, Pak. Ya tentu masyarakat akan merasa senang dan antusias karena ini untuk pertama kalinya ada peristiwa semacam ini ya. Dan upacara juga IKN untuk pertama kalinya digunakan dimulai dengan penggunaan sebagai tempat upacara pelaksanaan perayaan Hari Republik Indonesia ya. Dan saya kira ini menjadi hari kita semua, kebanggaan kita semua. Ini momentum sejarah, cuman memang itu tadi kekurangannya IKN seperti terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan upacara padahal belum selesai betul dibangun, baru 15% menurut pengakuan Pak Jokowi sendiri. Ya, Pak Yusuf, kira-kira Anda melihat nantinya setelah ibu kota memang sudah resmi untuk pindah ke IKN ini seperti apa Pak Jakarta nantinya? Ya, Jakarta sih akan selalu baik-baik saja seperti sekarang ini. Yang justru kita khawatirkan adalah IKN jika dipaksakan untuk pindah terlalu cepat sementara proses pembangunannya belum di atas 50%, kita khawatirkan itu akan terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Nanti tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Itu yang pertama kalau pindah. Yang kedua adalah pemerintah ini akan segera beralih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo selama ini tidak ada kelihatan semangat untuk memindahkan pusat pemerintahan ini di IKN atau pemerintahan baru akan segera bekerja di IKN. Saya tidak lihat ada statement-statement dari Pak Prabowo yang terlihat ada semangat untuk segera bekerja di IKN. Nah, itu kita akan lihat nanti pemerintahan baru setelah dilantik 10 Oktober. Baik, Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih. Kita akan terus memantau nantinya bagaimana penyerahan bendera di Ibu Kota Nusantara. Kita langsung menuju kembali ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada rekan Galuh Pandu Merah Putih dan juga membawa teks proklamasi diiringi oleh 4 pas pampres yang mana mereka sudah naik ke dalam bersama dengan 6 pas pampres yang menyambut
kedatangan mereka. Namun 22 petugas bendera yang menyambut kedatangan rombongan kirap di sini tidak ikut masuk ke dalam. Dan sebagai informasi bahwa di dalam ada sekitar 85 penumpang yang terdiri dari Pas Pampres, kemudian 10 personil internal dari TNI AU termasuk pilot, yang di dalamnya juga terdapat awak media, kemudian ses Milpres, dan juga sejumlah penumpang lainnya yang berjumlah total sekitar 85 orang. Yang mana bahwa pilot ini, pesawat ini maksud kami dikendalikan oleh seorang pilot yaitu Hendra Kresna, Mayor Penerbang Hendra Kresna, yang akan membawa pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor ekor Alpha 7305. Kita lihat bersama-sama pemirsa, sudah mulai berjalan di area lapangan udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Sudah tampak mulai meninggalkan area semula, dan kita akan ikuti bersama bahwa saat ini bendera Sang Saka Merah Putih dan juga teks proklamasi sudah ada di dalam pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305 bersiap untuk terbang ke Kalimantan dan bersiap-siap untuk nantinya diterbangkan dalam Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Setibanya nanti di Bandara Sepinggan, kemudian bendera merah putih dan teks proklamasi akan dibawa oleh 2 petugas Paskibraka Purna di tahun 2023 yang nantinya akan membawa benda bersejarah ini ke IKN untuk nantinya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan kembali kepada petugas upacara Paskibraka 2024 untuk bersama-sama dikibarkan di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan. Dan seperti informasi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah sebuah hari yang bersejarah. Kita bersama-sama melihat pesawat sudah mulai meninggalkan area. Kita melihat bahwa ini menjadi hari yang bersejarah untuk kita bersama. Baru kali ini dilakukan bahwa nantinya hari ulang tahun Republik Indonesia akan dirayakan di 2 tempat sekaligus, di Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia dan di Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Semakin jauh pemirsa, kita akan melihat bagaimana Sang Saka Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan dibawa terbang ke Kalimantan. Baru kali pertama mereka melakukan perjalanan jauh hingga Kalimantan untuk nantinya dikibarkan dalam Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Dan tentunya ini adalah simbol sebagai bentuk persatuan dan juga kesatuan bangsa, juga sebagai simbol sinergi antara Jakarta dan juga wilayah Kalimantan di Ibu Kota Nusantara. Selamat terbang bendera pusaka, bendera Saka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Demikian kembali ke Anda, Fani dan Devi. Yasmin, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pesawat Boeing 737 milik TNI AU akan segera lepas landas terbang menuju Ibu Kota Nusantara. IKN. Bendera merah putih akan segera terbang menuju IKN. Jujur saya merinding loh cek ini. Juga. Siapapun yang menyaksikan, kita, masyarakat Indonesia pasti akan merinding melihat momen ini. Setelah tadi prosesi kirap sebetulnya tidak terlalu panjang, betul, tetapi pasti melelahkan untuk para petugas peserta di sana. dan petugas yang hari ini persiapannya jauh-jauh hari, kita sangat apresiasi sampai dengan saat ini menjelang take off berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama-sama agar pesawat Boeing milik TNI AU ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat sampai IKN. Amin. Inilah momen kita lihat pesawat
landas. Saya masih terngiang Yasmin dari kita tadi memandu dari kawasan Monas, berangkat dari Monas hingga ke Halim Perdana Kusuma, dan juga kita melihat antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa dalam momen ini masih sejarah awal ini. Yasmin ya, nanti kita akan juga melihat momen yang ditunggu, sebuah momen bersejarah. Tidak hanya ini bukan kirap biasa, karena kirap dilaksanakan setiap tahun, tetapi dengan momentum Ibu Kota Nusantara ini menjadi sekali seumur hidup momen ini yang kita saksikan. Dan menjadi momen yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana kirap hanya dilakukan dari jarak yang dekat saja, dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Namun sekarang dari Monas menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kita bayangkan yang jarak dekat saja pasti persiapannya melelahkan ya sebenarnya. Apalagi yang 14 km. Sepanjang ini. Bendera merah putih dan juga angin serta cuaca pun turut mendukung ya. Ya betul sekali. Sangat beruntung juga tadi ya masyarakat yang berada di lokasi ikut di sepanjang jalur yang dilintasi oleh kirap bagus. Ini pun mereka bersuka cita, riang gembira, turut menjadi saksi sejarah bangsa. Itu yang paling penting. Nanti akan diceritakan ke anak cucu Yasmin. Anak cucu Yasmin ya. Dulu nenek pernah atau Nini nanti. Ya, ini di hari baik ya. Semoga juga dengan upacara yang dilaksanakan di sana juga memberikan sebuah sejarah momentum tersendiri bagi bangsa. Momentum baru tentunya bagi bangsa Indonesia. Tentu kita kedepannya kalau kita bagaimana membayangkan nanti Ibu Kota Nusantara akan segera menjadi Ibu Kota Negara gitu ya, kita harapkan juga akan tentunya lebih baik ya untuk kebaikan bangsa dan negara. Jakarta pun kita selama ini menjadi Ibu Kota akan tetap maju, akan tetap jaya untuk Jakarta, dan ini juga untuk kemajuan Indonesia. Ya, untuk di KN dengan posisi yang berada di tengah-tengah ya dari Indonesia sendiri, semoga berbagai harapan khususnya terkait dengan pemerataan pembangunan dan sebagainya dapat segera tercapai begitu ya. Tentu apapun pertimbangannya, kita sebagai rakyat Indonesia tentu ingin yang terbaik untuk negara ini ya. Yang terbaik untuk bangsa dan juga negara. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dan akan terus memantau proses kirap ini, dan tetaplah bersama kami. Bisa kita. Masih memantau dulu.